Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu yang pertama di bulan Desember. Semua pasti berbahagia karena kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2022, dengan segala keberadaan kita, apapun yang kita sedang alami hari ini. Saya mau katakan buat saudara, itu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Wah, cuma Novelty yang bilang amin. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, percayalah bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita semua percaya bahwa tanpa Tuhan menolong kita tidak mungkin bisa masuk di tahun yang baru. Kita nggak mungkin bisa mengakhiri tahun ini dengan baik, saudara. Semua orang di awal tahun ini, saya ingat sekali awal tahun ini Januari itu kita masih MCO. Ya, masih di Indonesia itu masih PPKM, ya. Di sini masih MCO dan kita itu belum bisa sebebas hari ini. Dan semua orang punya satu perasaan yang sama, saya rasa, bahwa kayaknya keadaan ini akan berlangsung lama gitu ya. Tapi kita bersyukur karena pada akhirnya di awal dari tahun ini, kalau saya tidak salah bulan Februari, karantina sudah mulai dilonggarkan. Kita semua sudah mulai bisa beribadah. Dulunya kita ibadah harus pakai masker, sekarang kita boleh buka masker. Ya, saya sempat mengalami bagaimana kita ibadah, pimpin pujian pakai masker tuh sesaknya luar biasa, saudara ya. Habis nyanyi itu kayaknya napas pas kita buka masker tuh, waduh, itu benar-benar kita merasakan udara itu, nafas itu sangat berharga buat kita, berarti buat kita ya. Saudara, kita bersyukur kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Nah, hari ini di minggu yang pertama di bulan Desember, kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu yang terakhir kemarin, hari Rabu, saya beri judul Mengenal Rencana Tuhan, Mengerti Rencana Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bawakan buat saudara di ibadah tengah minggu. Buat Bapak Ibu saudara yang belum mengikutinya, bisa mengikuti melalui YouTube channel gereja kita di RIM Malaysia ya, di YouTube channel gereja kita. Mari kita buka kita sama-sama dari Ayub pasal yang ke-42. Kita akan melihat beberapa ayat di situ. Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang 42. Multimedia boleh tolong ayatnya ya. Ayub pasal yang ke-42, saya mengajak kita membaca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah perkataan Ayub setelah Ayub mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, sebelum kita membaca ayat ini, saya kasih pengantar sebentar buat saudara. Kita harus tahu beberapa hal mengenai cerita Ayub. Bahwa yang pertama, Tuhanlah yang mengizinkan Ayub mengalami segala sesuatu yang Ayub alami. Kita harus tahu hal itu. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang pertama, jelas dikatakan bahwa ketika anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, termasuk diantaranya ada iblis juga datang ke sana, dan Tuhan ini seperti memamerkan kepada iblis, ini loh, lihat Ayub nih ya. Ayub ini orang yang sangat saleh hidupnya, orang yang sangat berkenan, dan tidak ada orang yang lebih saleh dari Ayub di daerahnya dia. Jadi percayalah, kalau Alkitab bilang Ayub itu saleh, percayalah dia lebih saleh dari semua kita yang ada di sini, termasuk saya. Tidak ada orang yang lebih saleh dari Ayub di daerahnya, paling tidak, karena kata Alkitab seperti itu. Dan standar kesalehan Ayub, kalau kita baca dari Ayub pasal yang pertama, Ayub ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama itu, kalau mau pengampunan dosa melalui pengorbanan binatang. Jadi harus ada darah yang tercurah, harus ada korban yang dipersembahkan. Nah, Ayub ini bukan hanya mempersembahkan korban untuk penebusan dosa, bukan cuma buat diri sendiri. Bahkan Ayub melakukannya untuk anak-anaknya. Ayub tahu anak-anaknya ini kurang ajar dan sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Ayub tahu kalau Tuhan murka, anak-anaknya ini bisa binasa dalam sekejap. Karena Ayub mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang lain. Perlu saudara ketahui bahwa tempat Ayub hidup di daerahnya dia itu bukan daerah Kristen, kalau kata sekarang ya, bahasa sekarang. Ayub itu tinggal di tengah-tengah penyembah berhala, dan mereka tahu cerita bagaimana Allah Israel, Allah Abraham yang melakukan pembinasaan terhadap orang-orang yang melawan dia.
Bagaimana Tuhan itu mampu menjungkir balikan sesuatu yang sangat kuat sekalipun. Tidak ada yang mampu bertahan melawan Tuhan. Sehingga Ayub ini punya satu ketakutan kalau sampai anak-anaknya ini nggak diampuni dosanya. Anak-anaknya ini tidak mengalami perdamaian dengan Tuhan. Satu kali nanti Tuhan bisa murka, dan sekali Tuhan bertindak, selesai sudah anak-anak Ayub. Makanya Ayub dengan tekun datang ke rumah Allah membawa korban penebusan dosa, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Ayub membawa korban untuk anak-anaknya juga. Jadi kita harus tahu pertama bahwa Tuhanlah yang mengizinkan Ayub melewati semuanya ini. Yang kedua, dari pendahuluan kitab Ayub kita tahu bahwa Ayub ini orang yang saleh. Dari pendahuluan ini kita tahu bahwa kesalehan tidak mampu membuat kita. Kesalehan tidak membuat kita terlepas dari keadaan-keadaan yang sulit. Sekali lagi, ya mungkin saudara masih kurang memahami atau pikirannya masih kemana-mana. Begini, saya mau kasih tahu dengan bahasa yang lebih jelas begini. Rajin beribadah, rajin berdoa tidak membuat kita terlepas dari persoalan. Nah, mungkin beberapa kaget dan berkata, tapi kan kita berdoa. Ya, kita berdoa. Ayub juga berdoa. Ayub bahkan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korban yang dia bawa kepada Tuhan itu gak sedikit, karena Ayub harus berdoa minta ampun atas dosa anak-anaknya. Itu pun tidak melepaskan Ayub dari penderitaan, bahkan penderitaan yang sangat berat, yang sampai sahabat-sahabatnya Ayub sendiri berkata, udah tinggalin aja Tuhan, ngapain kamu masih setia. Nah saudara, kita akan belajar dari kisah ini. Saya ajak kita baca bersama-sama Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah menemukan atau sudah bisa ditampilkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mulutku sendiri memandang Engkau. Ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, kalau kita lihat hari Rabu kemarin saya bagikan buat saudara ayat 2 dan ayat 3. Ayub berkata begini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari pernyataan Ayub ini kita tahu bahwa Ayub mengakui bahwa dia bisa melewati kehilangan yang luar biasa, dia bisa melewati penderitaan yang sangat berat itu. Ayub mengakui bahwa itu adalah rencana Allah dalam kehidupannya. Nah, kemarin hari Rabu ada satu kontradiksi yang terjadi ketika kita membaca ayat ini. Kemudian kita membandingkan dengan Yeremia 29 ayat 11. Kayaknya gak perlu dibuka karena semua tahu ayatnya. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku, ini perkataan Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Terjadi kontradiksi di sini karena Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti rencana Allah dalam kehidupan Ayub adalah Tuhan membawa Ayub melewati persoalan yang begitu berat buat dia. Tapi seringkali ketika kita ada di situasi yang seperti Ayub, kita di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang begitu berat, kita berpikir bahwa itu adalah ending atau akhir dari cerita kehidupan kita. Ayub melalui kisah yang kita pelajari sering akan memberitahu buat kita, memberikan kita satu pembelajaran bahwa penderitaan-penderitaan yang kita hadapi bukanlah akhir dari kehidupan ini, saudara. Penderitaan-penderitaan kita, pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita bukanlah ending dari kehidupan kita. Itu hanya perjalanan yang akan membawa kita kepada akhir dari rencana Allah dalam kehidupan kita.
The result adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Perjalanan Ayub ketika dia melewati lembah yang begitu gelap, dia sepertinya masuk ke dalam satu jurang yang sangat dalam. Sampai teman-teman, bahkan istrinya berkata, udahlah, tinggalkan saja Tuhanmu. Ngapain lagi kamu setia sama Tuhan? Kamu aja udah seperti ini. Melewati lembah yang seperti itu, mungkin kalau dalam konteks kita hari ini, mungkin kita berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan belum menjawab dan tidak terjadi sesuatu. Mungkin kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang lain sepertinya tidak menganggap kebaikan kita sebagai sesuatu pertolongan buat mereka. Mungkin kita disalah mengerti orang lain, mungkin kita mengabdikan diri kepada kantor atau company kita, kepada bos kita, tapi sepertinya kita tidak dianggap ada di sana. Dan kemudian orang tahu kita rajin berdoa, ada orang bilang, ngapain kamu berdoa? Kalau Tuhanmu baik, harusnya kamu itu udah naik pangkat dari kemarin-kemarin. Kalau Tuhanmu baik, harusnya kamu itu udah kaya raya hari ini. Kalau Tuhanmu baik, kalau Tuhanmu berkuasa, harusnya kamu itu udah mengalami ini dan itu, dan orang mulai membandingkan kehidupan kita. Seperti Ayub, sahabatnya datang dan bilang, coba kamu lihat orang fasik. Mereka tidak beribadah, mereka tidak ke gereja, kalau bahasa sekarang ya. Mereka nggak ke gereja, mereka nggak beribadah. Mereka baik-baik aja tuh. Nggak ada gangguan apa-apa, mereka nggak kehilangan, mereka juga bisa happy-happy, hura-hura hidupnya. Kamu rajin berdoa, tapi kok kamu gini-gini aja? Kok nggak ada bedanya sama mereka? Seringkali kita merasa di titik itu bahwa ini adalah akhir dari kehidupan kita. Nah, saya mau bilang buat saudara, Ayub juga mengalami penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang kita hadapi hari ini. Dan melalui kisah Ayub kita tahu bahwa penderitaan bukanlah akhir dari kehidupan kita. Amin. Pergumulan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Perselisihan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Itu semua adalah proses untuk menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Saudara, Roma pasal yang kelima ada ayat yang berkata seperti ini. Kita bermegah dalam penderitaan-penderitaan kita, karena kita tahu penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji mendatangkan pengharapan. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara begini, kalau kita tidak pernah mau untuk menghadapi persoalan, kita tidak pernah mau untuk menghadapi penderitaan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya tahan uji. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketekunan, karena ketekunan itu dibangun di dalam penderitaan. Bagaimana kita bisa tekun ketika kita dalam penderitaan? Nah, seringkali kita hanya melihatnya dalam segi yang positif mungkin ya. Kita lihat orang dalam penderitaannya dia tekun berdoa. Nah, iya kan? Dalam kesesakannya dia tekun berdoa. Dalam himpitan yang begitu berat, mungkin dalam tekanan yang begitu berat di tempat pekerjaan, orang ini tekun berdoa. Awalnya mungkin gak mau berdoa, tapi karena keadaan memaksa dia mau gak mau harus berdoa. Tapi saudara tahu ada respon yang lain, yang juga adalah ketekunan. Ada orang yang di tengah-tengah penderitaannya tekun dalam kehidupan yang santai. Ya, nah ini beda dengan santai yang dikhotbahkan oleh Mongol tadi malam ya, lain lagi. Ada orang yang dalam penderitaannya justru merasa, udahlah. Ada orang yang punya prinsip begini ya, semua ini pasti berlalu. Ya udah dibiarin aja, kita nggak perlu bikin apa-apa. Saudara, prinsip seperti ini tuh biasa orang bilang ini prinsip mengalir, ya kan? Mengalir. Saudara tahu bahwa air itu mengalir dari sungai, mengalir turun dari gunung turun ke laut. Nah, saudara, kalau kita pakai prinsip mengalir, lama-lama kita ke laut kita, saudara. Ya, nggak jadi apa-apa kalau kita pakai prinsip seperti itu, saudara. Bukan berarti kita waktu Tuhan berkata kamu menyerah kepada aku, berserah kepada aku, bukan berarti Tuhan bilang udah kamu santai-santai aja. Saudara, ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Tuhan mau kita itu berserah. Kita menyerahkan kepada Tuhan result yang akan terjadi, tapi kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita harus berdoa, kita berdoa. Kita bekerja. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Ayub ini yang coba dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang kelima, bahwa penderitaan
Dalam penderitaan kita mampu bermegah. Kita bisa bermegah dalam penderitaan karena kita tahu dalam penderitaan ketekunan itu dibangun. Dalam bahasa Inggris itu endurance, ketahanan. Ketika kita berani menghadapi penderitaan, kita sedang membangun sesuatu ketahanan dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada persoalan, kalau kita punya pergumulan, jangan lari dari pergumulan, saudara. Jangan suka cari jalan cepat gitu, shortcut, saudara. Ada kalimat yang mungkin kita pernah baca, orang bilang, nikmati prosesnya. Waktu Ayub melewati kehilangan yang besar itu, belum ada orang yang menyampaikan kepada Ayub, nikmati prosesnya bro, belum ada. Tapi hari ini karena kita sudah baca kitab Ayub, kita tahu ceritanya Ayub. Dari sini kita bisa belajar, nikmati prosesnya Tuhan. Saudara, waktu kita ada di tengah-tengah situasi yang sulit, dan orang bilang, sabar ya Pak, berdoa aja. Yang kuat ya sis, ya berdoa ya sis. Mungkin buat kita, aduh enak banget kamu bilang berdoa aja. Kamu nggak tahu beratnya kayak apa. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, mungkin kalimat itu berdoa ya. Mungkin kalimat itu terkesan mainstream sekali atau jadul sekali. Tapi memang itu jawabannya, nggak ada jawaban lain. That's the only way untuk kita bisa membangun ketekunan dalam kehidupan kita. Itu tidak dibangun dari sesuatu yang lain. Ketekunan itu dibangun ketika kita menghadapi persoalan, kita datang tekun berdoa dengan sengaja memberikan waktu kita untuk bergumul di hadapan Tuhan, meminta Tuhan menyatakan rencananya, kehendaknya dalam kehidupan kita. That's the only way, tidak ada jalan lain. Kita nggak bisa cari putar jalan ke sana kemari. Saudara tahu, segala sesuatu yang Ayub alami pada akhirnya membawa dia untuk mengerti apa yang ada di dalam ayat yang kelima, Ayub pasal yang ke-42. Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelum Ayub mengalami kehilangan itu, Ayub hanya dengar kesaksian-kesaksian dari orang. Ayub dengar kesaksian, aku ini diberkati Tuhan loh. Tuhan itu memberkati ternak-ternakku. Kalau sekarang Tuhan memberkati usahaku, Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati ini, Tuhan menolong. Atau Ayub mendengar, Tuhan itu mampu loh membuat bangsa Israel menang berperang melawan bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka. Ayub akhirnya dari perkataan orang, dari kesaksian-kesaksian itu, Ayub mengalami sesuatu dalam hatinya, dan akhirnya Ayub punya rasa takut akan Tuhan yang didorong oleh kesaksian orang lain. Tapi hasilnya Ayub menjadi orang yang saleh, menjaga kehidupan begitu rupa supaya dia terhindar dari segala sesuatu yang buruk yang dia dengarkan, mampu untuk Tuhan lakukan. Untuk membuat Ayub benar-benar mengenal Tuhan, Ayub dibawa Tuhan untuk melewati padang yang begitu sulit, lembah yang begitu gelap buat dia. Nah, saudara, kita juga perlu memahami bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita, ini akhir tahun ya saudara ya, kalau Tuhan mengizinkan kita sepanjang tahun ini, mungkin nggak sekarang, tapi waktu tahun ini berlalu, kita renungkan tahun ini, mungkin kita menghadapi situasi yang sangat berat buat kita, tapi hari ini kita ada, seharusnya ada cara pandang baru kita melihat Tuhan, ada pengenalan yang baru kita melihat Tuhan. Saudara, pandemi 2 tahun, 3 tahun tambah ini 2022. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru tentang Tuhan, ada something wrong yang terjadi dalam kehidupan kita. 2 tahun pandemi 2020 dan 2021 tambah 2022, 3 tahun kita melewatinya. Kalau tidak ada sesuatu yang baru pengenalan kita akan Tuhan, berarti ada something wrong yang terjadi dalam hidup kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan, yang perlu untuk kita selidiki bersama. Kenapa buat kita Tuhan itu sama aja dulu dan sekarang? Tidak ada peningkatan kita mengenal Dia. Mungkin dulu kita hanya kenal Dia sebagai Allah yang mengasihi. Kalau hari ini kita tidak melihat Dia sebagai Allah yang memelihara, mungkin kita gagal melihat Tuhan itu lebih dekat lagi. Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali buat kita 3 tahun terakhir ini. Pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali buat kita 3 tahun. Ada berapa kali kita sepertinya nggak mampu melewati bulan ini karena kita tahu bahwa pengeluaran begitu besar, mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan mempertahankan kita, memelihara kita sampai kita boleh ada sampai hari ini, saudara. Kalau kita tidak mampu melihat penyertaan Tuhan, melihat Tuhan dengan satu perspektif yang baru,
Seperti yang Ayub alami. Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan hanya dari kesaksian-kesaksian orang, tapi sekarang aku kenal Tuhan dengan mataku sendiri. Saudara, dalam penderitaan kita, ketekunan itu dibangun. Jadi kalau hari ini kita masih bergumul, hari ini saudara masih punya pergumulan, hari ini saudara masih punya penderitaan yang saudara hadapi, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena penderitaan itu ada supaya kita bisa punya ketekunan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami ketekunan dalam kehidupan kita, ketekunan itu membuat kita tahan terhadap ujian-ujian yang akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, 2023 semua orang bilang gelap, Pak. 2023 gelap, semua orang bilang begitu. Tapi kalau kita tekun hari ini, kalau kita tekun di tahun ini, waktu kita menghadapi ujian di tahun 2023, ujian-ujian itu akan mendatangkan pengharapan bagi setiap kita. Amin, saudara. Amin. Ujian itu tidak akan mendatangkan kehancuran buat kita. Tapi ujian itu akan mendatangkan bagi kita adalah pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena kita tahu apa yang kita bangun selama ini. Kita tahu apa yang kita lakukan selama ini. Kita tahu bagaimana kita hidup membangun ketekunan, dan kita hidup dalam ketahanan terhadap ujian-ujian itu. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu mendatangkan pengharapan buat kita. Waktu persoalan datang, kita tahu bahwa apa yang kita membangun di dasar yang benar, kita membangun sesuatu yang benar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi apa yang akan datang di tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun yang berikut ini. Saudara, kalau kita lihat dari Ayub yang tadi, pasal yang ke-42, ya, ayat yang ke-2 dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ayat pasal yang ke-42 ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Saudara, ayat ini, ayat yang ketiga ini adalah kutipan Ayub dari perkataan Tuhan. Coba kita lihat Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal yang ke-38 ayat yang kedua dan ayat yang kedua. Kita lihat Ayub pasal yang ke-38 ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudara, ini adalah perkataan Tuhan kepada Ayub ketika Ayub itu sepertinya komplain kepada Tuhan di pasal-pasal berikutnya. Saudara, kalau kita lihat ya, Ayub itu ada 42 pasal yang berisi tentang cerita itu cuma ayat yang cuma pasal pertama dan 42, setengah pasal 42. Sisanya itu isinya keluhan, pembelaan ya. Ayat pasal yang ke-38 itu adalah penjawaban Tuhan terhadap apa yang Ayub sampaikan. Ayub itu sampai mengutuki hari lahirnya. Ayub itu bilang, lebih baik aku nggak ada, lebih baik aku nggak lahir daripada aku harus melewati hal-hal yang seperti ini. Makanya Tuhan berkata kepada Ayub dalam ayat yang kita baca ini. Tuhan bilang kepada Ayub, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Maksud Tuhan itu seperti ini. Siapakah yang memutuskan sesuatu tanpa memiliki pengetahuan terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi? Atau lebih sederhana lagi begini, Tuhan itu mau tanya sama Ayub begini, menurut kamu, apakah aku ini semena-mena memutuskan untuk mengizinkan kamu ada di dalam penderitaan tanpa aku tahu keberadaanmu, tanpa aku tahu apa yang akan terjadi, tanpa aku tahu bagaimana engkau itu ada di dalam kuasaku? Tuhan mau kasih tahu bahwa kalau itu terjadi dalam kehidupan Ayub, itu terjadi dalam kehidupan kita, itu ada dalam satu frame, dalam satu rangkaian pengetahuan Tuhan yang begitu besar yang tidak mampu untuk kita pahami. Seringkali kita ini tidak mengerti rencana Allah, kemudian kita merasa bahwa Allah itu gagal berbuat baik buat kita.
Seringkali kita merasa Tuhan itu tidak baik kepada kita karena kita tidak memahami rencananya Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan itu awal dan akhir. Kalau kita melihat hari esok dari perspektif kita hari ini, kita lihat uang di dompet kita ada berapa. Ini masih awal bulan ya, masih lumayan ini ya. Kita tahu hari esok itu akan baik karena kita tahu bahwa kita punya sesuatu. Kita melihat perspektif hari esok itu dari titik sekarang ini. Kita lihat, oh hari esok itu akan seperti ini. Tuhan itu melihat hari esok bukan dari hari ini. Tuhan melihat hari esok itu bisa dari akhirnya atau bisa juga dari awalnya. Karena dia adalah awal dan adalah akhir. Tuhan itu berkuasa atas waktu. Tuhan tahu apa yang sudah akan terjadi di hari esok. Tuhan tahu, bahkan Tuhan bilang begini, dia tahu apa yang akan keluar dari mulut kita. Dia tahu apa yang akan keluar dari mulut kita. Amsal berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi perkataan yang keluar dari mulut adalah berasal dari Tuhan. Orang dapat membuang undi, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Saudara, makanya kita waktu Tuhan berkata kepada Ayub, kamu pikir aku nggak tahu apa yang akan terjadi? Kamu pikir aku ini sengaja bikin kamu hancur? Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Perkataan yang sama juga datang buat kita hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita melewati persoalan Tuhan, dan kemudian kita sepertinya merasa Tuhan itu nggak baik buat kita. Tuhan itu sepertinya kurang adil buat kita. Tuhan tanya sama kita, kamu pikir aku ini nggak tahu apa yang akan terjadi? Kamu pikir aku ini kecolongan sampai kamu mengalami ini? Aku ini sepertinya kurang maha kuasa. Seringkali pengetahuan, keterbatasan pengertian kita terhadap rencana Allah jangan membuat kita meragukan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Keterbatasan kita untuk memahami rencananya yang besar jangan sampai membuat kita meragukan hati Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari ini mungkin keadaannya tidak begitu baik buat kita, tapi keadaan hari ini jangan membuat kita gagal memahami bahwa Tuhan itu baik buat setiap kita. Makanya di ayat yang berikutnya, tadi itu ayat yang kedua ya, ayat yang berikutnya coba ayat yang ketiga. Ini Tuhan berkata kepada Ayub, siapakah engkau? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi Tuhan bilang sama Ayub ya. Kalau kita lihat Ayub 42 ayat yang keempat, ini juga dikutip oleh Ayub ya. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang keempat. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan itu mau kasih tahu sama Ayub. Tuhan seperti menyindir Ayub. Oke, kalau kamu rasa kamu lebih tahu dari aku, sekarang kamu ngomong, aku akan dengarkan. Kamu ajar aku. Tuhan bilang gitu. Kalau kamu memang merasa kamu lebih tahu masa depan, sekarang kamu ajar aku tentang masa depan. Sebenarnya sindiran-sindiran ini yang diberikan Tuhan kepada Ayub juga sebenarnya menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Seringkali kita ini ingin mengajari Tuhan bagaimana Tuhan harus menolong kita. Kita seringkali tanpa sadar, kita itu ketika kita menolak sesuatu, makanya saya buka tadi waktu sebelum saya memulai firman Tuhan, saya bilang buat saudara, percayalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, bahwa itulah yang terbaik. Keadaan kita hari ini adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ini yang terbaik yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan tahu apa yang terjadi kemarin, Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini. Ayub ketika dia komplain sama Tuhan keberadaannya, Tuhan bilang, oke, kalau kamu merasa kamu lebih pintar dari aku, sekarang aku diam, kamu yang ngajarin aku. Tuhan bilang gitu sama Ayub untuk membuat Ayub paham bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam hati kita yang paling dalam pun Tuhan tahu. Saudara, biarlah ini semua membuat kita memahami bahwa apapun yang akan terjadi hari esok, apapun yang akan terjadi 2023, Tuhan itu Maha tahu, Dia mengerti apa yang terjadi. Dan kalau sampai sesuatu, something happen in our life, dan sepertinya itu buat kita tidak masuk akal bisa terjadi,
Percayalah bahwa Tuhan itu baik buat saudara. Amin. Ini kayaknya kurang semangat dengar khotbah pagi ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu baik buat kita. Sekalipun Jerman pulang duluan, wah. Iya, ya pendukung Jerman ya. Tadi malam Amerika yang pulang ya. Yang pertandingan subuh saya belum lihat ini hasil. Sekalipun kita mengalami sesuatu yang tidak baik buat kita secara manusia, saya percayalah bahwa Tuhan itu tahu apa yang terjadi. Jangan seperti orang yang ingin mengajari Tuhan, harusnya kayak gini loh Tuhan. Harusnya Tuhan tolong aku seperti ini loh. Harusnya Tuhan kasih aku pertolongan itu di sini Tuhan, di waktu ini Tuhan. Sepertinya Tuhan itu udah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan itu tahu kapan harus menolong kita dan tidak pernah terlambat menolong kita dan tidak pernah gagal melaksanakan pertolongannya dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, biar ini menjadi sesuatu yang membuat kita bersemangat, bergairah dalam kita akan menghadapi tahun yang baru nanti, saudara. Ya, bulan ini hanya ada 4 minggu. Minggu depan itu perayaan Natal kita. Kemudian tanggal 18, kemudian tanggal 25 itu adalah hari Natal, kita akan merayakan bersama-sama. Saudara, biarlah ambil waktu ini, bulan ini, mumpung ini minggu pertama masih tanggal 4, saudara. Mari ambil waktu, ya mungkin 1 minggu, saudara. Saudara coba bersatu dan merenungkan kembali apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun ini. Perlu sekali setiap tahun kita melakukan itu. Kita merenungkan kembali apakah kita sudah mengalami sesuatu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara rohani dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah tahun ini kita semakin setia? Apakah tahun ini kita semakin mengenal Dia? Apakah tahun ini kita semakin berpegang teguh? Atau sebaliknya mungkin tahun ini kita mungkin mengalami kemerosotan dalam kerajinan kita beribadah. Tahun ini mungkin kita mengalami kemerosotan dalam jam-jam doa kita. Tahun ini mungkin kita mengalami kemerosotan dalam iman kita. Dulu kita gampang banget percaya pada firman Tuhan, tapi saking beratnya pergumulan kita dan sepertinya Tuhan itu selalu terlambat menurut kita, kita semakin ragu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Coba ambil beberapa hari untuk kita merenungkan itu, karena ini penting memasuki tahun yang baru. Setiap kali akan memasuki tahun yang baru, kita perlu mengambil waktu-waktu tertentu untuk kita bisa merenungkan hal-hal ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan buat setiap kita bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi saya dan saudara. Tidak peduli seberapa berat keadaanmu hari ini. Coba kita lihat sama-sama Roma. Kita lihat Roma pasal yang Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Ya, sudah ada di layar ya. Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ketiga dan ayat yang dari ayat yang kedua saja, dari ayat yang kedua. Roma 3 ayat 2 sampai 4. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Saudara, kita lihat di sini. Paulus ini menerjemahkan apa yang dialami oleh Ayub dan cerita-cerita lain di dalam Perjanjian Lama. Paulus ingin memberitahu buat kita bahwa pengharapan itu datang diawali dari penderitaan-penderitaan kita. Makanya waktu kita menghadapi penderitaan, jangan lari. Bertekunlah dalam doa di tengah-tengah penderitaan, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji. Saudara, baik untuk kita merenungkan, apakah kita lebih gampang khawatir tahun lalu atau tahun ini? Kalau kita menemukan kita hari ini,
kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih mudah untuk mempercayai Tuhan, berarti kita mengalami tahan uji selama sepanjang tahun ini. Tapi kalau kita akhirnya menemukan bahwa kita harus jujur pada diri sendiri, aku sekarang makin takut ya kalau mempercayakan, kalau aku sepertinya itu susah untuk mempercayai Tuhan ya. Kayaknya tuh Tuhan tuh selalu mepet-mepet gitu loh. Kayak gimana gitu ya rasanya ya. Ya bisa jadi kita selama ini mungkin suka lari dari persoalan. Kita mencari jalan pintas apa yang bisa menolong kita dengan cepat. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita kan. Seringkali kita maunya besok Tuhan tolong, tapi Tuhan maunya bulan depan. Dan kita harus bergumul selama 1 bulan itu. Sepertinya kita nggak tahu kapan akan Tuhan tolong kita, dan mungkin kita mulai berpikir jangan-jangan Tuhan nggak tolong kita nih, jangan-jangan Tuhan nggak sembuhkan kita. Nah, waktu saya 3 hari yang lalu saya bangun itu, saya memang biasa mengalami seperti ini ya, telinga itu kayak bindeng gitu. Biasanya karena masuk air gitu ya, atau flu bangun pagi gitu. Biasanya kalau saya tutup hidung, saya berusaha keluarin angin dari telinga itu langsung terbuka gitu ya. Tapi hari itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan malamnya sakitnya luar biasa. Saya minum paracetamol supaya bisa tidur. Nah, saya di situ pikiran saya masih biasa aja. Ini paling besok juga pagi udah. Oke. Wah, ternyata paginya nggak oke-oke, saudara. Saya doa, Tuhan, masa persoalan kecil kayak gini aja lama banget sih nolongnya. Ya, ini kan biasa terjadi, harusnya cepet dong gitu kan. Tapi ternyata melalui perenungan hari Rabu waktu saya persiapkan untuk ibadah tengah minggu, saya tahu bahwa Tuhan ingin mengajarkan saya sesuatu untuk bisa saya bagikan buat saudara. Nikmati aja prosesnya. Dengan kayak begini saya belajar untuk menurunkan volume suara saya, karena saya tahu awal-awal saya bilang ke istri saya kalau ngomong kayak teriak-teriak ya. Istri saya bilang, iya sih, kadang-kala kamu kayak ngotot gitu ngomong, padahal nggak perlu seperti itu, cuma karena saya nggak dengar dengan jelas, makanya saya harus teriak karena saya takut saya salah bicara, saya salah ngomong gitu ya. Nah, saya belajar untuk menurunkan volume suara saya belajar untuk bisa mendengar dengan lebih teliti, karena perlu memperhatikan baik-baik apa yang orang sampaikan ya, karena jangan sampai salah dengar, saudara. Dan menikmati proses-proses itu memang sepertinya tidak enak. Tapi ketika kita melewatinya, saya percaya setelah melewatinya, kita pasti akan keluar menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, penderitaan mendatangkan ketekunan. Ketekunan bahasa Inggrisnya itu endurance. Endurance itu penting untuk kita miliki. Jadi dalam penderitaan kita membangun endurance menghasilkan tahan uji. Tahan uji membuat kita memperoleh pengharapan. Kalau kita teruskan di ayat yang berikutnya dikatakan pengharapan kita tidak mengecewakan, karena pengharapan kita tidak dijamin oleh apa yang ada dalam dunia ini. Pengharapan, coba kita baca ayat berikutnya, ayat yang kelima ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, proses tadi yang dijelaskan oleh Paulus, dari penderitaan kepada ketekunan, kepada tahan uji, kepada pengharapan, itu kalau kita baca hanya 1 ayat, saudara. Tapi dalam proses kehidupan kita itu bisa berlangsung bertahun-tahun, bisa berlangsung belasan tahun, bahkan puluhan tahun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita dibentuk dari penderitaan, kemudian kita punya ketekunan, karena kita tahu bahwa lembah dalam kehidupan kita ini tidak terjadi 1 kali. Persoalan itu selalu datang, nggak perlu diundang. Dia akan datang dengan sendirinya, nggak perlu bikin flyer untuk undang persoalan datang. Persoalan akan datang dengan sendirinya, saudara. Persoalan nggak perlu kita panggil-panggil, dia akan datang dengan sendirinya, dia akan muncul dengan sendirinya. Dan melalui itu, kita dibentuk Tuhan menjadi orang-orang yang punya endurance, ketekunan dalam kehidupan kita. Makanya perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan itu harusnya makin hari makin kuat. Kita makin tahan uji setiap hari. Setiap tahun kita bertumbuh menjadi orang yang makin tahan uji. Rekan-rekan anak-anak muda, perhatikan, kalau dari muda kita sudah biasa merenungkan firman Tuhan. Dari muda kita sudah biasa menghadapi pergumulan-pergumulan. Dari kita masih kuliah kita sudah biasa menghadapi pergumulan-pergumulan kita seorang diri bersama-sama dengan Tuhan.
Percayalah, waktu kamu keluar dari kampus, kamu keluar dari asrama, kamu udah gak tinggal sendirian lagi, kamu tinggal sama orang tua, kamu jadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena kamu udah biasa menghadapinya sendiri. Kamu udah biasa bergumul sendiri, gak ada uang, kamu udah biasa. Bukan biasa gak makan ya, kamu biasa menghadapi pergumulan ketika sepertinya ini gak ada yang bisa tolong, tapi karena kamu udah biasa membangun kebiasaan itu, kamu punya ketahanan, kamu punya tahan uji. Dan karena kamu tahan uji, ketika persoalan yang baru datang, kamu punya pengharapan. Tuhan yang tolong saya kemarin, Dia gak mungkin gak tolong saya sekarang. Dia pasti tolong saya hari ini. Nah, saudara, ini yang ingin saya bagikan buat setiap kita. Ayub mengalami hal yang sama. Makanya waktu kita baca cerita Ayub, jangan salah paham, saudara. Kita kadang pikir Tuhan tuh jahat banget ya, harus bikin Ayub babak belur seperti itu. Itu bagian dari rencana Allah. Itu bukan akhir dari rencana Allah. Akhir dari rencana Allah itu ada di Ayub pasal 42, ayat-ayat yang mulai dari ayat 7 sampai ayat terakhir. Bagaimana Tuhan melipat gandakan apa yang Ayub punya. Ayub yang dulunya takut sekali kepada Tuhan karena takut dihukum, akhirnya Ayub setelah dia mengenal Tuhan dengan lebih dekat, dengan lebih jelas, bukan hanya dari perkataan orang saja, tapi Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya hubungan Ayub dengan Tuhan yang dulunya digerakkan oleh rasa takut, sekarang digerakkan oleh cinta akan Tuhan. Saudara, biarlah kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kalau mungkin selama ini kita datang beribadah di tahun 2022, kita datang karena kita takut kita nggak diberkati. Kita datang, kita mungkin berpikir kalau saya nggak ke gereja nanti saya kena tulah lah. Kalau saya nggak ke gereja nanti usaha saya nggak diberkati. Kalau saya nggak ke gereja nanti bisnis saya rugi. Kalau saya nggak ke gereja nanti gaji saya nggak naik-naik. Pokoknya pemikiran semua itu digerakkan oleh ketakutan. Nanti kalau saya nggak ke gereja nanti saya dapat celaka lagi ini gitu. Mari kita rubah hari ini, saudara. Jangan lagi datang beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang seperti itu. Datang sama Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Datang sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan itu terlalu jahat kalau Dia mau membuat sesuatu yang buruk tanpa tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan izinkan Ayub mengalami itu, kalau saudara baca di Ayub ayat pasal yang pertama, Tuhan bilang sama iblis, oke, kamu boleh sentuh sekelilingnya, tapi jangan sentuh jiwanya. Tuhan itu mengizinkan kita mengalami penganiayaan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian ada di sana. Waktu kita ada di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit itu, Tuhan ingin mengajar kita supaya kita punya ketahanan, kita punya ketekunan, tahan uji, dan akhirnya kita punya pengharapan. Saya boleh minta Novelty untuk standby. Saudara, biar kita menunggu. Sebelum hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Saudara, mari renungkan ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas waktu. Mungkin hari ini saya nggak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan saudara di akhir tahun ini, apa yang menjadi pergumulan saudara di penghujung tahun ini. Tapi saya mau bilang buat saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bukan Tuhan yang memutuskan tanpa pengetahuan. Saudara, pengetahuan Tuhan terhadap kita itu jauh melebihi apa yang kita pahami. Kita mungkin hanya tahu hari ini, kita hanya tahu kehidupan kita, paling tidak sejak kita lahir kita tahu. Itu pun gak semua orang tahu bagaimana masa-masa kecilnya. Tapi Tuhan, Dia bahkan tahu sejak kita ada dalam kandungan ibu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara datang dengan keluhan, saudara datang, mungkin saudara mengeluh tentang keadaan saudara hari ini, saudara mengeluh tentang pergumulan-pergumulan saudara hari ini, dengarkan baik, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Seperti Ayub, ketika dia kecewa kepada Tuhan dan Tuhan bilang, oke, kalau kamu rasa kamu lebih tahu, sekarang kamu ajarin aku. Tuhan ingin kasih tahu buat kita bahwa Dia lebih tahu bagaimana cara menolong, bagaimana cara melepaskan kita dari setiap persoalan-persoalan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara boleh mempersiapkan roti.